نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada babul yaqin wa tawakkal. Yakin dan tawakal. Sebelumnya Allahu minkum, ada satu hadis yang terloncat, ya hadis yang ke-6. Yaitu an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Seandainya kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkulih, dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya tawakal, menyandarkan diri kalian kepada Allah, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Sungguh mesti kalian akan mendapatkan rizki sebagaimana seekor burung mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah tawakalnya burung tersebut? Tagdu khimasan, berangkat ketika pagi dalam keadaan perut burung tersebut khimasan, dalam keadaan lapar. Burung ini terbang kemudian wataruhu bitanan. Kemudian dia kembali ketika sore dalam keadaan bitanan, dalam keadaan perutnya sudah penuh dengan makanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya yang namanya tawakal itu disertai dengan usaha. Sebagaimana kata Rasul, tabdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung ini keluar ketika pagi dalam keadaan perutnya kosong, kemudian ketika sore ternyata burung ini pulang membawa perut yang penuh dengan isi makanan. Artinya usaha. Siapa yang mau kenyang, maka dia harus makan. Siapa yang pengen hilang hausnya, maka dia harus minum. Itulah tawakal yang sebenarnya. Tabdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Ini seekor burung. Tawakalnya seekor burung. Dia hadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang ketika mencari rezeki, tidak melampaui batas, tidak berlebihan ketika mencari rezeki. Bahkan di antara mereka manusia ada ketika mereka mencari rezeki, mereka korbankan salat jamaah, mereka tinggalkan puasa Ramadan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi katanya. Maka ini perkara yang sangat keliru. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Seorang jiwa itu tidak akan dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala sampai rizkinya sempurna. Kalau rizkinya sudah sempurna, maka matilah orang tersebut. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Modal mencari rezeki takwa. Ittaqullah, fattakullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal utama mencari rezeki. Siapa yang pengen dapat rezeki, modalnya takwa, kata Rasul.
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berhujjah dengan firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan bagi hamba yang takwa tersebut makhrajan, dibikin dalam bentuk sighah yang nakirah. Tidak ada alif lam. Al-makhraj bukan, tapi makhraja. Makhrajan. Ada tanwinnya. Maknanya pintu-pintu keluar yang sifatnya umum. Apakah di dunia, apakah di akhirat, apakah dalam permasalahan ekonomi, apakah permasalahan tentang permasalahan keluarga. Berbagai macam persoalan, maka bagi mereka orang-orang yang bertakwa, ditimpa apapun orang tersebut, maka Allah akan berikan padanya makhrajan, tempat keluar. Apakah tentang permasalahan perselisihan, apakah tentang permasalahan hutang piutang, apakah tentang permasalahan rizki berupa kelaparan, maka bagi mereka orang yang bertakwa, Allah akan buatkan jalan keluar baginya. Yang sulit menjadi mudah, yang lapang dibikin tambahlah lapang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena Allah akan berikan rizki kepada orang tersebut dari arah-arah yang tidak pernah dia sangka-sangka. Itu nikmatnya jadi orang yang bertakwa. Orang memandang dengan sebelah mata. Ketika seorang diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sisi manusia kecil. Akan tapi orang yang bertakwa kepada Allah, semua nikmat, semua anugerah yang Allah curahkan kepada dirinya, dia akan syukuri dan dia akan katakan ini nikmat yang sangat besar. Itulah orang yang bertakwa. Dengan sebab itulah mereka, karena mereka bertakwa, mereka bersyukur kepada Allah, maka ditambah rizkinya. Modalnya takwa. Siapa yang pengen lancar rizkinya, takwa modalnya. Karena takwa itu akan melahirkan banyak amalan-amalan yang soleh. Bersyukur. Itu pun sebab seorang mendapatkan rizki. Allah mengatakan, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian mau bersyukur kepada kami, seandainya kalian mau bersyukur kepada kami, wa id adanna rabbukum, dan ingatlah tatkala Allah mengumumkan kepada hamba-hambanya, la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian bersyukur. Apa syarat rukun syukur? Syarat sempurna ada 5, syarat sahnya ada 3. Syukur itu. Yang pertama apa? Ya? Meyakini nikmat itu datang dari Allah semata, dalil. Amin. Apa dalil? Meyakini nikmat itu datang dari Allah semata, tidak ada yang lain. Gimana Yusuf? Fama bikum. Fama bikum min nikmatin faminallah. Dan apa-apa saja nikmat yang datang kepada kalian, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki. Ini syarat yang pertama, seorang dikatakan hamba yang syakir, hamba yang bersyukur. Yang kedua, syarat seorang dikatakan, oh Masya Allah ini orang bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Dalil. Apa Fin? Dalilnya Fin? Kalau dapat nikmat, ucapin alhamdulillah. Apa dalilnya? Ada yang tahu? Imam. Wa man wajada khaira falyahmadillah. Siapa yang mendapati kebaikan, ucapkan alhamdulillah. Kemudian, fa'amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Maka terhadap nikmat dari Rabbmu, hadis, ceritakan. Ucapkan alhamdulillah. Ini yang kedua. Syarat pertama apa? Dia harus meyakini nikmat itu datang dari Allah. Yang kedua, mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, apa? Memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah, digunakan sebagai sarana pendekatan diri, ibadah. Jadi Mas Dwi, dalilnya apa? Kalau punya nikmat kemudian dimanfaatkan untuk ibadah, itu baru dikatakan hamba yang bersyukur.
3 syarat mutlak yang harus ada pada diri seorang yang bersyukur. Siapa yang kosong daripadanya belum dikatakan hamba yang bersyukur. Masih ingat? Sudah, itu yang kedua. Dan ketika Rasul mensifatkan tentang dirinya ketika sholatnya bagaimana kakinya sampai pecah-pecah. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya ketika istrinya berkomentar, "Ya Rasulullah, lima tasnau hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa Anda kok melakukan seperti itu? Apa yang dimaksud? Yaitu salatu minal lail hatta tatafattara qadamah. Salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Kemudian dikatakan sama Aisyah, "Wahai Rasulullah, kenapa kok Anda melakukan hal ini? Bukankah Anda telah mendapatkan qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasul mensifatkan bagaimana hamba yang bersyukur. Apa kata Rasulullah? "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura." Apakah aku enggak boleh untuk menjadi hamba yang bersyukur? Lihat bagaimana cara syukur digunakan untuk ibadah. Kemudian syarat sempurna syukur yaitu yang keempat dan yang kelima. Yang keempat dia harus semakin tunduk kepada Allah. Yang kelima mahabbatan. Khudu'an wa mahabbatan. Khudu' dia harus tunduk kepada Allah. Kemudian yang kelima terakhir mahabbatan. Dia harus penuh dengan rasa cinta ketika melaksanakannya. Itulah hamba yang bersyukur secara sempurna. Ini modelnya takwa. Siapa yang pengen tambah rizkinya, maka takwa nomor 1. Kemudian karena takwa itu akan melahirkan banyak amalan-amalan soleh. Di antaranya, dia akan bersyukur. Dan syukur itu, Allah sudah mengumumkan kepada hamba-hambanya. Wa itta'adzana rabbukum, dan Rabbmu telah mengumumkan kepada hamba-hambanya. Lain syakartum la'azidannakum, seandainya kalian bersyukur kepada kami. Ini saya betul-betul kami akan tambah rizki kami kepada kalian. Apa kata para ulama? Yang jauh didekatkan, yang sudah ada dikuatkan, ditetapkan. Yang jauh didekatkan, sementara yang belum datang akan didatangkan. Itu bagi mereka orang-orang yang bersyukur. Dengan sebab seorang bertakwa. Orang bertakwa, lisannya akan banyak istighfar. Dan istighfar sebab mendapatkan rezeki juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Terus yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Seorang yang banyak istighfar, maka dia akan mendapatkan tambahan rezeki. Sebagaimana ucapan Nuh alaihi salam, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Sungguh aku telah katakan kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, karena sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala Ghaffar, Maha Pengampun. Kalau kalian banyak istighfar, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kami akan turunkan hujan yang membawa rahmat. Midrara secara bergelombang, berlebat. Wa yamdidkum bi amwal wa banin. Kemudian kami akan tambah kepada kalian amwal. Apa amwal? Jamak daripada mal. Apa mal? Harta. Apa sebabnya? Istighfar. Istighfar itu akan mendatangkan rizki, mendatangkan harta. Wabani, dan juga anak-anak. Yang belum punya anak akan diberikan anak. Yang sudah punya anak akan ditambah anaknya. Apa sebabnya? Istighfar. Wa yaj'al lakum jannat, dan kami akan berikan kepada kalian jannat, kebun-kebun yang indah. Kemudian anhar, dan sungai-sungai yang mengalir, yang fungsinya sebagai pengairan bagi sawah-sawah kalian. Ini fungsi seorang yang bertakwa. Takwa akan melahirkan banyak amalan. Oleh sebab itulah orang yang bertakwa akan mendapatkan banyak rezeki. Dengan sebab takwa, seorang pun akan istiqomah. Apa arti istiqomah? Luzum ta'ah, terus menerus di atas ketaatan. Dan orang yang istiqomah itu pun sebab mendapatkan rezeki. Apa dalilnya? Amin. Wa'allam istaqamu ala tariq laqaynahum ma'an ghadaqa. Allah berfirman dalam surat apa? Al-Jin. Allah katakan wa alla wistaqamu ala tariqah. Seandainya kalian istiqamah di atas jalan tersebut, la'asqaynahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan air yang banyak. Kami akan curahkan air yang banyak kepada kalian. Apakah air di situ? Kata para ulama, rizqa. Rizki yang banyak. Ini balasan bagi orang yang bertakwa.
Takwa lahir padanya istighfar. Takwa lahir padanya syukur. Takwa lahir padanya istiqomah. Dengan sebab takwa akan muncul seorang cinta kepada Allah, cinta kepada agamanya, sehingga dia akan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu sebab seorang mendapatkan rizki. Insya Allah kan kita baca nanti hadis terakhir. Insya Allah. Ini bagi mereka orang-orang yang bertawakal. Kata Rasul SAW, Inna nafsa lan tamut hatta tastakmila rizquha. Seorang tidak akan wafat kecuali rizkinya disempurnakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattakullah. Oleh sebab itu takwalah kalian kepada Allah. Fa'ajmilu fit talab. Diperintahkan sama Rasul. Dan perindahlah ketika mencari-cari rizki. Ketika kalian bekerja dengan cara-cara yang baik. Jadi kalau pengen takwa, kalau pengen tawakal ketika mencari rizki, yang pertama takwa, yang kedua apa? Mencari dengan perbuatan yang indah. Fa'ajmilu fit talab. Maka carilah dengan cara yang paling indah, kata Rasul. Rasul katakan di sini, orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu tidak menafikan dengan usaha. Saddu khimarakun wa taruhu bitanan. Burung itu pergi dalam keadaan lapar, kosong perutnya daripada makanan, akan tapi ketika sore ternyata burung tersebut pulang dalam keadaan kenyang. Meskipun ada beberapa manusia ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanpa usaha tapi mendapatkan rizki. Masih ingat kisah siapa? Amin. Dia tawakal, nggak pernah yang namanya usaha, tapi dapat rezeki. Siapa? Ali. Bukan Ali. Maryam radhiyallahu taala anha. Tatkala Zakaria masuk ke dalam kamarnya Maryam, apa kata Zakaria alaihissalam? Ya Maryam, anna laki hada. Wahai Maryam, dapat dari mana kamu? Apa yang dilihat dari Zakaria alaihissalam? Masuk kepada mihrabnya Maryam radhiyallahu ta'ala anha. Ternyata ketika musim dingin, apa yang didapati? Buah-buahan musim panas. Ketika musim panas, ternyata didapati buah-buahan musim dingin. Maka berkatalah Zakaria alaihissalam, Ya Maryam, anna laki hadha. Wahai Maryam, dapat dari mana ini? Apa kata Maryam radhiyallahu ta'ala anha? Qalat huwa min indillah. Ini kata Maryam. Maryam radhiyallahu ta'ala mengatakan, dia berkata, semuanya ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tanyakan, apakah Maryam pergi ke pasar? La. Ibunya sudah bernazar bahwasanya Maryam enggak boleh keluar daripada masjid Baitul Maqdis. Masjid Al-Aqsa menjadi khidmat, orang yang berkhidmat kepada masjid. Oleh sebab itu Allah perintahkan kepada Maryam, warji'i ma'araki'in. Rukuklah kamu wahai Maryam bersama orang-orang yang rukuk. Salat jamaah wajib bagi Maryam radhiyallahu taala anha. Enggak pernah keluar rumah. Akan tapi barakallahu fikum, meskipun tanpa usaha, cuma modal tawakal dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki datang juga. Musim panas datang buah musim dingin, musim dingin datang buah musim panas. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu ma yasha'u bighairi hisab. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizkinya kepada siapa saja Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa ada batas. Qala rahimahullahu ta'ala at-tasi, yang ke-9. An ummul mu'minin, qala Nawawi rahimahullahu ta'ala an ummul mu'minin Ummi Salamah. Ummul mu'minin, ibunda kaum mukminin, hadis ke-9. Ummi Salamah, kunyah beliau Ummu Salamah. Wasmuha Hindun, namanya Hindun. Ummu Salamah, ibu kita ini namanya Hindun. Hindu binti Abi Umayyah. Anaknya Abu Umayyah yaitu Hudzaifah al-Makhzumiyah. Saudaranya Abdullah ibnu Abi Umayyah. Itulah Hindun. Suaminya Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu syahid ketika beliau terkena panah, tatkala beliau kena besatan daripada pedang, kemudian terlukalah beliau radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Rasul menjenguknya dalam keadaan sudah payah, kemudian wafat di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan matanya melotot. Ini Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasul mengajarkan kepada Ummu Salamah agar istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul mengajarkan kepada Ummu Salamah, "Quli," katakan oleh engkau,
Allahumma ajirni fi musibati hadha wa khlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala terhadap musibah yang aku alami, ya Allah, dan gantilah aku yang lebih baik daripada musibah yang telah aku alami ini. Ini doa yang diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah ketika musibah menimpa pada diri beliau radhiyallahu taala anha. Akan tetapi Ummu Salamah adalah orang yang pasrah kepada syariat. Tatkala Rasul perintahkan atau tatkala Allah dan Rasulnya perintahkan, maka beliau akan mengatakan sami'na wa ata'na. Yubadiru. Mereka bersegera untuk beramal apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga dikatakan oleh Rasul. Nabi atau Ummu Salamah mengucapkan ucapan yang diajarkan sama Rasul. Akan tapi meskipun ada beberapa pertanyaan dalam hatinya, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ini pertanyaan dari Hindun. Pertanyaan dari Ummu Salamah. Dia katakan, ya Allah, dia berdoa, berikanlah aku pahala atas musibah yang aku terima ini. Kemudian gantilah aku yang lebih baik daripada musibah yang aku derita ini. Siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dari sisi ketampanan, tampan Abu Salamah. Dari sisi kekayaan, lumayan. Dari sisi keberanian cinta kepada Allah dan Rasul, kuat sekali cintanya kepada Allah dan Rasul. Akan tapi siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Datang Umar meminang, ditolak. Datang Abu Bakar meminang, ditolak. Ternyata setelah masa iddah habis, para sahabat datang meminang, tidak ada yang diterima, maka muncullah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhitbah Ummu Salamah, dikabulkan doanya. Yang lebih baik daripada Abu Salamah ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummul Mukminin, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Modal dengan satu buah hadis, beliau mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, jangan pernah di antara kita meremehkan satu saja hadis. Jangan sampai kita meremehkan satu buah hadis saja. Jangan sampai. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ju'ila dzul, dijadikan zul, kerendahan, was-saghar, kehinaan, kerdil, liman khalafa amri, bagi orang-orang yang menyelisih perintahku. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dihasankan oleh Syekh Nasir Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Seorang istri mengetahui perbuatan suaminya, maka beliau radhiyallahu taala menceritakan bagaimana suaminya ini. Dan beliau punya anak yang bernama Umar atau Amr ibnu Abi Salamah, putra tirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tepatnya ketika anak ini mengambil makanan tanpa membaca bismillah. Kemudian Rasul mengatakan, ya gulam, samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Itu anak tirinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai ananda, makanlah dengan baca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makan dengan makanan yang paling dekat darimu. Itu pengajaran Rasul kepada anak tirinya, Umar atau Amr ibnu Abi Salamah. Sama ini mengatakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi. Nabi kalau keluar daripada rumahnya, beliau akan berkata bismillah, dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Aku sandarkan seluruh urusanku kepada Allah. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla an udalla. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah. Aku berlindung kepadamu an adilla, daripada aku menyesatkan manusia, au udalla, atau aku disesatkan oleh manusia. Au azila au uzalla, atau aku menergelincirkan manusia, atau manusia menergelincirkan diriku, menyesatkan diriku. Au azlima au uzlima, aku berlindung padamu ya Allah dari aku berbuat zalim kepada manusia, atau aku dizalimi oleh manusia. Au ajhala au yujhal alayya, atau aku membodohi manusia atau manusia membodohi diriku. Aku berlindung padamu ya Allah atas perbuatan-perbuatan ini. Haditsun sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanidin sahihatin. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih wa hadha lafzu Abi Dawud. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, dan selain mereka berdua dengan sanad yang sahih. Berkata Tirmidzi hadis yang hasan dan sahih. Hasan sahih. Wa hadha lafzu, adapun lafaz ini milik Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Sulaiman ibn al-Ash'ath al-Azdi rahimahullahu taala. Dihukumi hadis ini oleh penulis yaitu Syekh Salim hafizallahu taala sahih. Hadis itu betul. Hadis ini sahih. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Ada pun pelajaran bisa kita ambil, kata penulis.
Yabda'ul abdu hayatahu kharija baitihi bi dzikrillah wa tawakkuli alaihi wa tafwidhi umri. Hendaknya bagi seorang hamba itu diawali ketika dia keluar daripada rumahnya dengan menyebut nama Allah, bismillah. Diawali dengan menggunakan nama Allah, isti'adatan sebagai bentuk memohon pertolongan, wa tabarrukan bismih, dan sebagai bentuk mencari berkah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan ucapan bismillah. Wa tawakkuli alaihi, dan hendaknya ketika dia sudah mengucapkan bismillah, maka serahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidhi umurihi ilaihi, dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh aspek kehidupannya, kepada Dia Allah semata. Kemudian termasuk pelajaran bisa diambil, kata penulis, istihbabul mudawamati ala hadza dzikri inda al-khuruj min al-bait. Hendaknya atau disenangi seorang hamba itu untuk membiasakan membaca zikir ini ketika keluar daripada rumahnya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla wa an adilla aw uzalla wa azlama aw udlam aw ajhala aw yajhal alayya. Dibiasakan untuk menghafal. Qala rahimahullahu ta'ala al-ashir, hadis yang ke-10. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, yakni idza kharaja min baiti. Siapa yang mengucapkan, kata Anas bin Malik, yaitu maksudnya keluar dari rumahnya. Siapa yang mengucapkan ketika dia keluar daripada rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah semata. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, maka yuqalu lahu, maka akan dikatakan kepada orang ini, hudita, kamu telah mendapatkan bimbingan. Wa kufita, kamu telah mendapatkan perlindungan. Kufit, mendapatkan kecukupan. Wa waqita, kamu telah dijaga. Wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan akan menjauh kepada orang yang mengucapkan doa yang singkat ini. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini nikmatnya menjadi seorang muslim. Indahnya agama al-Islam. Dengan amalan yang kecil, dengan amalan yang ringkas, yang seorang anak kecil pun bisa menghafalnya, akan tapi amalan yang kecil ini luar biasa faidahnya. Faidah yang besar itu bisa dia dapatkan dengan amalan yang kecil. Apakah faidahnya? Hudita wa kufita wa qita. Dia mendapatkan bimbingan, dia akan mendapatkan kecukupan, dan dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan daripada syaitan. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum, wa qala Tirmidzi haditsun hasan, zada Abu Dawud fa yaqul yani asy-syaitan li syaitanin akhar, kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan juga Imam Tirmidzi, dan juga Imam Nasa'i. Siapa namanya? Nasa'i. Abu Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'aib rahimahullahu ta'ala wa ghairuhum, dan selainnya. Berkata Tirmidzi, hadis yang hasan, dan ditambahkan oleh Imam Abu Dawud ada lafaz tambahan, yaitu fayaqul, yani syaitan. Maka syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lain. Sama-sama syaitan ngobrol, sama-sama syaitan berbicara kepada teman-teman mereka. Kaifa laka, wahai syaitan, bagaimana pendapatmu bi rajulin, terhadap seorang lelaki, qad hudiya, yang orang ini sudah mendapatkan bimbingan dari Allah. Wa khufiya, mendapatkan kecukupan dari Allah. Wa waqiya, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sanggup mengganggu syaitan? Abadan. Selama-lamanya enggak akan sanggup syaitan. Tausiqul hadis dikatakan oleh Syekh Salim Al-Hilali, dikatakan hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Dan hadisnya betul sahih. Ada pun pelajaran yang bisa kita ambil, kata penulis rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala, min kulli su'in wa makruh fadlu tawakkuli 'ala Allah azza wa jalla. Keutamaan bagi orang yang bertawakal kepada Allah. Betul-betul hamba tersebut akan mendapatkan bimbingan, mendapatkan penjagaan, mendapatkan kecukupan. Apa sebabnya? Tawakal. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang mutawakkilun, orang-orang yang bertawakal. Wal iltija ilai fa innahu hisnu hasin yaqil muslim kaidi syaitan atau syayatin.
Dan pengharapan seorang hamba kepada Allah, mengharapkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa didapati dengan sebab tawakal. Dia akan mendapatkan penjagaan yang sempurna. Seorang muslim akan mendapatkan penjagaan daripada jerat-jerat syaitan dengan modal tawakal. La haula wa la quwwata lil 'abdi fi kafati umuri illa billah. Daya, upaya, kekuatan yang dimiliki seorang hamba itu semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain yang bisa diambil daripada hadis ini, kata penulis, inayatullah wa hifdzuh li ahli iman minasyaitan. Penjagaan dari Allah dan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka ahlul iman, bagi orang-orang yang beriman, yang mereka yakin kepada Allah sehingga mereka bertawakal, mereka serahkan seluruh urusannya kepada Allah, maka ganjarannya adalah perhatian khusus dan penjagaan khusus daripada tipu daya syaitan. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil, ajiza asyayatinu an ghawayati man hadahu Allah wa habbaba ilayhi al-iman wa zayyanahu fi qalbihi. Syaitan itu akan lemah untuk memberikan iming-imingnya kepada orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah. Orang kalau sudah dapat hidayah, mau bagaimana lagi syaitan? Lewat pintu manapun sudah ditutup, tidak akan bisa syaitan masuk lewat pintu manapun, karena sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Wa habbaba ilahil iman, karena orang ini sudah mendapatkan hidayah dan keimanan sudah dia cintai. Hati orang yang beriman itu sangat cinta kepada keimanan dan dibuat indah dalam hatinya. Kemudian pelajaran bisa kita ambil daripada hadis tersebut, istihbabu hadzal qawli 'inda al-khuruj min al-manzil liyahsul ma fihi min khairin. Dianjurkan dan disenangi seorang hamba itu ketika keluar daripada rumahnya untuk membaca ucapan ini. Ucapan yang singkat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Liyahsul ma fihi min khairin, agar seorang hamba itu mendapatkan banyak kebaikan dengan sebab ucapan yang singkat. Ucapan yang singkat akan tapi penuh dengan faidah. Qala rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang bernama Anas bin Malik Abu Hamzah, beliau mengatakan, kana akhwani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabi wal akhar yahtarifu. Dua orang bersaudara ini, yang satunya senantiasa iltizam, konsekuen, terus-menerus duduk bersama Nabi, mutawwa, kuat, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal akhar, yang satu yahtarif, dia mencari nafkah. Yang satu kerja terus, yang satu belajar terus. Fasyaka al-muhtarifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang bekerja ini, orang yang berusaha ini, orang yang punya perniagaan ini mengadu tentang keadaan saudaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini pun diambil faedah bahwasanya mengadukan keberadaan saudara sendiri kepada seorang mufti jaizun, boleh. Misalnya ada seorang mufti, wahai ustaz, misalnya ada seorang syekh datang ke Indonesia, ya syekh, saya punya muskilah. Kakak saya ini malas, itu boleh mengadukan perihal saudaranya kepada orang yang dianggap bisa memberikan nasihat. Sebagaimana kejadian ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu ta'lim terus, yang satu bekerja terus. Fasyakal muhtarif, maka orang yang bekerja ini pun merasa dia punya jasa, akhirnya dia mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perihal saudaranya tersebut. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini perbuatan yang sangat ajib. Rasul tidak memihak kepada siapa yang kaya atau kepada siapa muridnya, tidak. Akan tapi lihat mana yang paling bertakwa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang berupaya tersebut, kepada saudaranya yang bekerja tersebut, la'allaka turzaqu bih. Wahai fulan, kamu bekerja, mendapatkan rizki, dimudahkan, dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki untukmu, la'allaka turzaqu bi. Bisa jadi kamu mendapatkan rizki disebabkan karena saudaramu ngaji, disebabkan karena saudaramu duduk di majelisku, disebabkan orang ini mendalami ilmu agama, kemudian dia berdoa untukmu.
Maka dengan sebab itu kamu dimudahkan rizkinya. Jangan terlalu pede terhadap upayamu. Jangan terlalu bangga diri terhadap usaha yang kamu lakukan. Bisa jadi itu sebabnya tawakal saudaramu. Saudaramu tawakal sembari mengangkat tangannya berdoa kepada Allah agar engkau mendapatkan rizki. Maka oleh sebab itulah dia mendapatkan rizki, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi bisnadin sahihin ala syarti Muslimin. Dikatakan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan sahih dengan syarat Imam Muslim, akan tapi Imam Muslim tidak mengeluarkannya dalam sahihnya. Yahtarib, yaktasibu, wa yatasabbab. Yatasabbabu. Yahtarib artinya dia berusaha dan mencari-cari sebab. Dikatakan oleh penulis hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Ada pembelajaran bisa kita ambil. Kata penulis, "Ana man inqata'a li talabil ilmi wa tafaqquhi fi ahkamid din li hifdzi syari'atillah fa inna Allah yuhayyi lahu man yaqumu bi syu'uni wa yakfihi hajatihi." Sesungguhnya mereka para penuntut ilmu yang mereka coba mendalami ilmu-ilmu agama untuk menjaga syariat Allah. Tujuannya ikhlas. Dia menuntut ilmu untuk mendalami ilmu agama dan tidak lain untuk menjaga syariatnya. Untuk menjaga daripada kotoran-kotoran syirik dan bid'ah dan hawa nafsu dengan ilmu. Maka seorang yang melakukan perihal ini, seorang yang menempuh jalannya untuk menuntut ilmu, untuk menjaga agama, fa innallaha yuhayyi lahu may yaqumu bi syu'unihi wa yakfihi hajatah. Maka Allah akan berikan anugerah kepada orang-orang yang mereka menegakkan, yang mengurusi kebutuhan para penuntut ilmu. Orang yang suka memberikan kepada para penuntut ilmu, maka justru dengan sebab itu orang itu dimudahkan rizkinya. Jadi jangan bakhil. Ketika ada seorang penuntut ilmu, ketika ada mereka para tulabatul ilm, mereka menuntut ilmu agama untuk menjaga agama Allah, jangan bakhil kepada mereka. Jangan bakhil kepada orang-orang yang mereka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil at-targhib fi musa'adati ahli ilmi wa tullabih. Anjuran agar seorang itu menolong dan membantu orang-orang yang punya ilmu. Si fulan ahlul ilmi, kebetulan butuh ini dan butuh itu, cukupi. Karena bisa jadi dengan sebab hal itu kamu mendapatkan rizki yang tidak pernah kamu bayangkan. Watul labi, demikian pula para murid-muridnya, para penuntut ilmu. Maka kalau bisa perbuatan-perbuatan atau keperluan yang mereka butuhkan, itu dicukupi. Berikan pulpen, berikan pensil, Masya Allah. Allah fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Lantas bagaimana kalau yang ditolong adalah wali-wali Allah? Kalau yang ditolong adalah orang-orang yang beriman, yang ditolong adalah orang-orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah tidak akan memberikan bantuan kepada orang yang menolong hambanya? In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, kalian menolong orang-orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian, istiqomah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, yurzaqul insan bisababi may yu'allihim. Seorang itu akan diberikan rizki dengan sebab orang-orang yang mereka suka membantu dengan memberikan nafkah. Kemudian pelajaran bisa kita ambil jawazu izharis saqu liwali al-amr. Bolehnya seorang itu, sebagai pelajaran tadi sudah disebut, boleh seorang itu menampakkan pengaduannya kepada pemimpin. Kemudian yang terakhir, meskipun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan penuntut ilmu itu sebab, seorang yang menuntut ilmu adalah sebab seorang mendapatkan rizki. Bahkan orang yang membantu seorang penuntut ilmu itu merupakan sebab juga seorang akan mendapatkan rizki. Akan tapi kata penulis, yanbaghi ala talibil ilmi ay yaksiba qutahu bi'araqi jabinihi wa alla yakuna 'alatu 'ala an-nasi falyadul 'ulya khairun min al-yadi sufla. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu, orang yang menisbatkan kepada din, ilmu agama, hendaknya dia mencari rizki sendiri. Hendaknya dia mencari sesuap nasi dengan keringat yang bercucuran daripada keningnya. Cari rizki, cari makan dari hasil usahanya. Sebagaimana Daud alaihissalam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mencari rizki, maka dengan keringatnya sendiri.
Wala yakuna 'alatan, jangan sampai dia minta ke sana, minta ke sini 'alan nas, kepada wajah-wajah manusia. Maka falyadul 'ulya khairun minal yadi sufla. Maka seorang penuntut ilmu itu akan mengerti, tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Akan tapi walikullin khairun, maka bagi keduanya ada kebaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah isya. Baiklah, insyaallah kita lanjut kepada lain kesempatan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.